Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya membeli pemain yang bagus dari lelang, tapi bukan vice trainer. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, buat teman-teman yang khususnya pemula baru bermain game Top 11, pastikan kamu simak baik-baik video ini hingga selesai. Oke guys, musim ini saya tidak banyak melakukan perubahan di susunan tim inti. Jadi saya hanya akan membeli pemain yang dibutuhkan saja, khususnya di posisi gelandang tengah yang mutunya saat ini terlalu kecil dan performanya tidak cukup bagus guys. Jadi saya akan membeli pemain yang dibutuhkan saja. Dan saya sarankan buat teman-teman yang khususnya baru bermain Top 11 yang suka ngeborong pemain dari lelang, sebaiknya jangan lakukan itu. Cukup beli pemain yang dibutuhkan saja, itu pun kamu bisa pertahankan pemain itu hingga 1 hingga 2 musim saja guys. Jadi tidak usah terlalu lama dan kemudian kamu bisa mengganti pemain tersebut dengan pemain didikan kamu. Contoh misalkan pemain dari akademi remaja yang sudah kamu latih secara individu. 1 musim 1 pemain, itu aja guys, cukup. Itu pun jika kamu nggak males ngumpulin booster kayak saya guys. Jadi saya akan membeli pemain yang dibutuhkan saja. Di posisi gelandang tengah saya memiliki pemain dengan playstylist gelandang box to box. Lalu di posisi gelandang bertahan saya memiliki gelandang perebut bola. Dan saya ingin mengkombinasikan pemain di lini tengah, yaitu gelandang perebut bola, kemudian gelandang box to box, dan satu lagi saya ingin memiliki pemain dengan playstylist gelandang regista. Jadi cukup beli pemain yang dibutuhkan saja. Itu yang biasanya saya lakukan ketika bermain Top 11. Jadi saya tidak membeli pemain secara cuma-cuma guys. Kebetulan di posisi bangku cadangan pun di sini teman-teman bisa lihat saya tidak memiliki gelandang tengah untuk mengganti pemain saya ketika pemain saya cedera di pertandingan, ataupun ketika pemain saya mendapatkan akumulasi kartu kuning guys, atau mendapatkan kartu merah. Jadi saya tidak punya opsi lain. Jadi terpaksa saya harus membeli pemain di lelang ataupun di pemandu bakat. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya memilih pemain yang bagus di lelang. Pemain yang khususnya bukan vice trainer guys, karena saya tidak punya rencana untuk melatih pemain secara individu musim ini. Teman-teman bisa melihat di sini karena kondisi saya terbatas banget, hanya tinggal 27 booster kondisi. Jadi ya tidak cukup untuk melatih pemain secara individu. Jadi saya akan membeli pemain yang dibutuhkan saja. Dan target saya yaitu memiliki pemain dengan playstylist gelandang regista ataupun pemain yang sekelasnya guys, walaupun tidak memiliki playstylist tapi kemampuannya cukup bagus. Dan saya akan memberikan sedikit bagaimana cara saya memilih pemain. Oke, sekarang kita masuk ke menu lelang. Waktunya masih ada 2 menit 46 detikan lagi. Kita bisa memilih gaya main di sini guys. Kebetulan tidak ada gelandang regista di sini, hanya ada gelandang jangkar. Kemudian satu lagi di sini ada posisi back sayap, dan saya tidak membutuhkan itu. Dan pastikan kamu membeli pemain yang benar-benar kamu butuhkan guys. Jika memang pemain di susunan utama kamu bermain bagus, kamu pastikan memilih pemain yang dibutuhkan. Contoh di sini saya akan memilih pemain di posisi gelandang tengah yang memiliki playstylist regista. Tapi jika pun tidak ada atau terlalu lama dan saya ingin buru-buru memiliki pemain tersebut, saya akan membeli pemain di posisi gelandang tengah yang tidak memiliki playstylist tapi memiliki kemampuan yang bagus atau atribut yang tepat untuk si pemain, dan yang pasti statistiknya bagus dari 5 pertandingan terakhir guys. Jadi buat teman-teman yang memang benar-benar ingin memiliki pemain yang kamu impikan, kamu harus sabar menunggu tenggat waktu yang berjalan ini guys. Memang ketika kita ingin memiliki pemain yang kita incar sangat sulit, dan biasanya hasilnya juga bagus kalau kamu mau sabar guys. Dan sekali lagi buat teman-teman, saya sarankan tidak usah memborong pemain jika kamu memang baru bermain Top 11, karena untuk mendapatkan token terus keuangan klub itu sangat sulit di game Top 11 jika kamu free flyer guys, atau gratisan kayak saya. Karena saya juga nggak pernah yang namanya top up guys, tapi alhamdulillah tim saya ya walaupun kadang-kadang nggak juara, tapi ya bisa bersaing di papan atas klasemen, ataupun bersaing di kompetisi cup, Liga Champion, ataupun trofi-trofi yang lainnya guys. Dan buat teman-teman yang ingin mencari pemain vice trainer, kamu bisa cek video saya guys, cara mendapatkan pemain yang bagus dari lelang vice trainer. Saya sudah pernah membahas di video sebelumnya.
Oke, waktunya masih berjalan sekitar 39 detikan lagi. Kita akan cek terlebih dahulu dan saya akan memberikan sedikit demi sedikit apa yang saya tahu tentang atribut si pemain yang cocok dengan playstylist ataupun pemain yang tidak memiliki playstylist tapi atributnya bagus guys. Dan waktunya masih berjalan 2 detik lagi, 1, dan oke, pemain sudah di reset. Ada salah satu pemain yang saya lihat cukup bagus di sini guys, paling atas gelandang regista dengan umur 21 tahun tapi mutunya bintang 4. Dan saya kadang-kadang tidak memilih bintang pemain guys, tapi saya lebih memilih statistiknya. Kita lihat terlebih dahulu apakah ada penawaran, dan belum ada penawaran. Di sini kita bisa mengajukan tawaran pertama. Tapi kita lihat dulu statistiknya seperti apa, jangan terburu-buru walaupun pemain ini adalah pemain yang kita inginkan. Sebenarnya gelandang regista akan cocok jika memiliki keahlian khusus playmaker guys. Kita akan lihat statistiknya. Oh sorry guys, jaringannya error seperti biasa. Aduh, nyebelin. Kita skip terlebih dahulu karena error sambungan. Coba lagi nanti. Oke guys, mohon maaf karena kendala jaringan error dan ternyata saya kehilangan pemain incaran saya guys, yaitu gelandang regista. Kita bisa melihat di sini tenggat waktu masih berjalan 1 menit 20 detikan lagi. Kecil. Jika kamu ingin membeli penjaga gawang, contoh kamu ingin membeli sweeper keeper, kamu bisa cek terlebih dahulu statistiknya guys. Sweeper keeper, kita bisa melihat di sini keeper sweeper merasa nyaman bermain di luar areanya. Dia senang meninggalkan gawang untuk mencegat umpan lambung lawan kapanpun dibutuhkan dan siap menjadi back tambahan. Kiper ini seperti Manuel Neuer yang bermain untuk Bayern Munchen ataupun timnas Jerman guys. Dia memiliki playstylist kiper sweeper atau sweeper keeper. Ya, sama saja. Kita cek terlebih dahulu untuk memilih pemain, pastikan kamu cek terlebih dahulu statistiknya. Nah, kita bisa melihat ini statistiknya dari 3 pertandingan di liga, dia menjadi 1 kali man of the match, tapi kebal bobolnya masih 0 guys. Kita bisa melihat di sini kebal bobolnya masih 0, performanya cukup bagus dengan nilai 897, dan di Liga Champion mendapatkan nilai 10, kemudian di Cup mendapat nilai 710 8. Tapi jika dilihat dari jumlah kebal bobolnya, itu berarti pemain ini selalu kebobolan setiap pertandingan guys, tidak cukup bagus. Jadi saya ingin memiliki pemain dengan playstylist regista, dan kebetulan di sini ada tapi posisinya gelandang bertahan guys. Jadi saya ingin pemain yang saya miliki regista tapi posisinya di gelandang tengah lebih depan, atau tepatnya di depan gelandang bertahan. Kalau untuk gelandang box to box saya sudah memilikinya. Tapi di sini jika kita lihat dari mutu semua pemain, ada salah satu pemain dengan mutu tertinggi, yaitu siapa nih? Queiroz, pemain asal Brazil, dan dia sudah memiliki 1 keahlian khusus spesialis tendangan bebas. Kita cek terlebih dulu sekilas, dia tidak memiliki playstylist guys. Pemain ini tidak memiliki potensi untuk mengembangkan gaya mainnya. Tinggi badannya cukup pendek, 168 cm, dan berat badannya 67 kg, cukup ideal sebenarnya. Kemudian performanya juga cukup bagus dari 3 pertandingan, yaitu dengan performa 889. Kita cek statistiknya. Oke, lumayan cukup bagus. Dari 3 pertandingan di liga dia sudah memberikan 3 assist dan 1 gol dengan performa 889. Kemudian di Liga Champion dia juga bermain cukup bagus, dari 1 pertandingan 1 gol dan 1 umpan. Pemainnya ini cukup tajam untuk mencetak gol dan bagus juga untuk memberikan assist. Dan dari jumlah laga kita bisa melihat di sini dia sudah bertanding di Cup 3 pertandingan, mencetak 1 gol dan 3 assist. Pemain ini cukup luar biasa bagus, mutunya 99%. Kita hanya membutuhkan sedikit lagi untuk meningkatkan mutunya hingga 100%. Dan dari keterampilannya sendiri, atribut tembakannya cukup bagus di angka 103%. Kemudian yang terpenting itu atribut umpannya lebih tinggi dari atribut manapun guys. Di sini sudah di angka 114%. Itu tepat sekali bahwa pemain ini cukup bagus. Pemain ini juga memiliki kecepatan 122% dan kreativitasnya 111%. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa atribut kunci untuk pemain ini yaitu umpan, kecepatan, dan kreativitas lebih tinggi dari atribut manapun. Kita bisa membeli pemain yang seperti ini guys. Jadi performanya cukup bagus. Tapi jika kita ingin membeli pemain di lelang,
yang mutunya lebih tinggi, itu berarti atribut gelapnya juga tinggi. Tapi tidak apa-apa, karena pemain yang kita butuhkan untuk musim ini saja guys. Musim selanjutnya kita bisa menjual pemain ini dan menggantikannya dengan pemain yang akan kita didik secara individu. Jadi musim ini fokus untuk mengumpulkan booster kondisi terlebih dahulu, dan musim selanjutnya kita bisa melatih pemain fast standard dari lelang ataupun dari akademi remaja. Oke guys, saya akan coba ikut menawar Fabio Queiroz, pemain asal Brazil, umurnya 26 tahun dengan mutu 99% dan satu kaleng khusus spesialis serangan bebas. Kita akan membayar 14 token plus 148M. Oke, masih banyak penawar, kita akan lihat. Waktunya masih berjalan dan terus berjalan. Tahir Al-Fatih menawarkan 18. Kita akan lihat apakah ada penawar lain. Oke, masih kuat. Saya akan ajukan tawaran lebih tinggi 20 token. Oke, masih kuat saja, mereka masih ingin membeli pemain ini guys. Saya masih bertahan 23 token 162M. 32 dan oh sayang sekali, lagi-lagi ada yang nyalip. Nih 25 nih terakhir nih. Setelah ini saya tidak akan membeli pemain ini lagi. Oke, 25 token. Jika gagal saya akan mencari pemain lain. Oke guys. 3 2 1 dan oke, terjual. Inter Milan mengontrak Fabrizio Queiroz mengalahkan tawaran 12 klub lain. Nah, seperti itulah guys cara saya membeli pemain di lelang. Oke guys, saya sudah mendapatkan satu pemain incaran saya, yaitu gelandang tengah. Walaupun tidak memiliki playstyle Regista, tapi atributnya hampir mirip seperti Regista. Kita bisa melihat di sini atribut umpannya di angka 114%. Itu berarti dia memiliki umpan-umpan yang bagus, kemudian dia juga cepat dan dia juga kreatif guys. Itu yang biasanya membuat pemain ini bermain cukup bagus, dan kita bisa meningkatkan pemain ini dengan melatih pemain ini secara tim untuk mendapatkan bonus latihan penguasaan bola. Oke, sekarang ada penghuni baru di susunan pemain utama, yaitu Queiroz. Setelah kita membeli pemain, pastikan kamu melatih pemain baru kamu terlebih dahulu guys. Kamu harus melatih pemain kamu terlebih dahulu, terutama pemain yang baru saja kamu datangkan. Minimal bonus latihannya di angka 8%. Kita akan cek terlebih dahulu. Nah, Queiroz, pemain yang baru saya datangkan dari lelang, bonus latihannya masih 0. Jadi kita harus melatihnya terlebih dahulu guys. Kita bisa pilih, karena pemain yang lain sudah melakukan latihan, saya akan memilih pemain cadangan saja guys. Dengan memilih zona seperti ini, lalu susunan pemain utama tidak tersedia, kemudian klik konfirmasi, pilih pemain cadangan yang nanti akan dimasukkan saat pertandingan untuk tidak ikut bermain guys. Kita akan pilih beberapa pemain, terutama di Simon, Schneider, Balotelli, Brul tetap, ini dia Sifu. Dia akan menjadi pemain yang atau pemain pengganti nanti guys. Kemudian klik selesai, pilih drill. Kita akan gunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah saja. Contoh di sini pemanasan, analisis video, dan drill keterampilan. Semua memiliki intensitas yang sangat mudah, dan kondisi pemain akan minus 4,5%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Kita akan mengulangi latihan ini hingga bonus latihan pemain baru kita, yaitu Queiroz, di angka 8% guys. Itu adalah minimal pemain agar bermain maksimal ketika bertanding. Kita akan cek Queiroz masih di angka 6%. Ulangi latihan ini lagi hingga di angka 8%-an guys. Oke, cukup. Kita sudah melihat di sini Queiroz sudah memiliki bonus latihan di angka 8%. Kita bisa tambahkan kondisi. Kamu bisa menambahkan kondisi secara gratis dengan menonton iklan singkat di sini guys. Atau jika iklannya lama kayak gini, kamu bisa tambahkan secara manual, dan saya akan menambahkan 2 kondisi untuk pemain ini, karena sebentar lagi akan ada pertandingan guys. Oke guys, setelah kita melatih pemain yang baru saja kita datangkan dengan bonus latihan minimal 8%, kalau bisa 10% itu lebih bagus. Kita bisa ganti pemain utama kita di sini guys, Sales, untuk dijadikan pemain cadangan, dan Queiroz masuk sebagai pemain inti guys, dan mutunya meningkat menjadi 84,5%.
Untuk strateginya tetap sama. Jika kamu ingin tempatkan dia sebagai penendang sudut juga bisa. Kamu bisa masukkan di sini guys. Nah, kamu bisa pilih pemain yang ingin kamu jadikan untuk menjadi penendang sudut agar asisnya terus bertambah gitu guys. Kamu bisa masukkan seperti ini. Nah, kamu bisa masukkan seperti ini. Lalu kamu juga bisa tempatkan dia untuk menjadi penendang penalti. Kemudian klik di sini guys, di sebelah kiri, pilih formasi yang sesuai. Di sini saya menyimpan satu formasi 4-1-2-3, lalu klik simpan. Oke guys, setelah kita membeli pemain, kemudian melatihnya dan menempatkannya sebagai pemain inti, kita bisa lihat hasilnya. Queiroz berhasil memberikan 1 assist untuk Eto'o mencetak gol di menit ke-31, dan dia juga memberikan 1 assist lagi untuk Stan Kopic di menit ke-40. Kemudian yang terakhir, dia mencetak gol dari tendangan jarak jauh dan membawa Inter Milan unggul atas Singo FC dan memenangkan pertandingan. Kemudian dia juga langsung menjadi man of the match di debut pertamanya membela Inter Milan. Sangat bagus sekali, dan sepertinya saya tidak sia-sia menghabiskan 25 token untuk membeli Queiroz dan menempatkannya sebagai pemain inti untuk memperkuat tim saya di musim ini guys. Oke guys, seperti itulah cara saya membeli pemain dari lelang, bukan pas trainer. Tentunya cara saya memilih pemain seperti itu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf karena banyak gangguan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.